Bab 1081 Teknik ke-7-2. Saat Minos mengaktifkan teknik ke-7, yang mampu memanipulasi gravitasi dalam ruang hingga 100 meter darinya, setiap orang di sana merasakan teror di tubuh mereka. Menggunakan tarikan gravitasi untuk keuntungannya, Minos menyebabkan beberapa orang mulai terbang ke arahnya, masing-masing berteriak kaget karena mereka tiba-tiba kehilangan pijakan di tanah. Bersamaan dengan itu, Minos melayang ke udara, membuka lengannya dan melihat semua orang di sekitarnya terbang mendekatinya, tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk mundur. Apa yang bisa mereka lakukan? Di tempat itu, hanya sedikit dari mereka yang bisa terbang seperti Minos. Jadi, saat mereka kehilangan kontak dengan tanah, bahkan menggunakan teknik ofensif mereka menjadi lebih sulit. Tak hanya itu, mereka tak sekadar melayang melainkan terbang dengan kecepatan tinggi menuju Minos. Brengsek, apa yang saya lakukan? Brook merasa tidak enak karena dia begitu terkejut dengan gerakan Minos. Ah, yang tersisa hanyalah aku menerima takdirku. Dia membuka tangannya, merasa bahwa dia hanya bisa menerima ini, memeluk Minos dan kalah dalam pertarungan ini. Naif, Minos tersenyum mendengarnya. Pedang spasial, tiba-tiba, gerakan sibuk orang-orang yang terbang ke arahnya membeku, sementara segala sesuatu dalam jarak hingga 320 meter darinya berada di bawah kendali spasialnya. Secara berurutan, dia menari di udara dengan pedangnya yang berbilah ungu, menciptakan serangkaian bila energi yang diarahkan pada beberapa orang yang telah menyelamatkan diri dari ketertarikannya. Astaga, melihat ini, Abi, yang berada di punggung Emlyn saat binatang ini terbang, mengaktifkan teknik pertahanannya di sekitar tubuh orang-orang yang telah menyelamatkan diri. Adapun yang lainnya, mereka yang berada di dekat Minos telah kalah dalam konfrontasi ini. Dalam ruang pengaruh teknik ke-7, hanya Kaisar Spiritual level 68 dengan serangkaian teknik tingkat perak yang lengkap yang bisa lepas dari cengkeramannya. Di dalam ruang itu, gravitasi akan benar-benar kacau dan akan menuruti kemauan pengguna teknik. Betapa menakutkannya teknik tingkat emas yang diciptakan oleh Henricus Longus ini. Gravitasi chaotic, mengambang. Setelah serangan pedangnya, Minos membuat setiap tubuh yang terbang ke arahnya berhenti di udara, mulai melayang di sekelilingnya. Minos, lepaskan aku. Kenapa kamu tidak membiarkan kami bertarung sungguhan? Brook mengeluh keras, merasa kesal karena dia telah merusak rencana mereka. Hehe, Brook, sekarang kamu bisa bertarung bersamaku dengan memberiku kekuatanmu. Bukankah menurutmu itu bagus? Dia menggodanya, menyerap energi mereka dan membuat mereka mengikuti tubuhnya saat dia terbang. Langkah eksplosif. Mengaktifkan teknik gerakannya, Minos mulai terbang dengan kecepatan 3 kali lebih besar dari orang lain yang levelnya sama dengan dirinya. Melakukan hal itu, dia menuju ke cermin yang melindungi istrinya dan Emlyn, lalu membuat gerakan tinju ke arah cermin. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Secara internal dan eksternal, tubuhnya mengalami peningkatan karakteristik yang signifikan ketika orang ini akhirnya menyentuh tinjunya dengan permukaan cermin itu. Retakan, ledakan. Dalam 1 detik, cermin di depan Emlyn dan Abi meledak berkeping-keping, memperlihatkan rubah besar dan manusia di punggungnya. Melihat ini, mereka berdua merasakan hawa dingin di punggung mereka saat Emlyn mempertaruhkan segalanya untuk menyerang Minos. Dia sudah berada dalam ruang pengaruhnya, jadi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain melakukan pukulan terakhir. Minos lalu tertawa melihat senyum kekalahan di wajah Abi. Gravitasi chaotic, tolakan. Ah, semua orang yang berdiri diam sampai saat itu mulai terbang ke arah yang berlawanan. Dengan Minos, sementara Emlyn terjatuh beberapa meter di udara, kehilangan gerakannya. Di saat yang sama, Minos berputar di udara dan mendarat telentang sambil memeluk Abi dari belakang. Kemudian dia terbang kembali, menjauhi banyaknya mayat yang berjatuhan. Kemudian semua orang yang berada di bawah pengaruhnya jatuh ke tanah, dengan banyak orang yang merasa seolah-olah mereka telah dihancurkan, tetapi yang lain tidak merasakan terlalu banyak rasa sakit. Minos hanya menggunakan kekuatan yang cukup untuk membuat mereka tidak bisa melanjutkan pertarungan, bukan sesuatu yang bisa membunuh mereka. Tapi jika dia mau, dia bisa menghancurkan tubuh orang itu sepenuhnya hanya dengan 1 jabat tangan menggunakan teknik ke-7 miliknya. Mino, Abi mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya, namun dalam pelukannya, kekuatannya saja tidak cukup untuk itu. Namun, sebagai Ratu Dataran Hitam, dia tidak bisa menerima begitu saja keadaannya. Jadi, dia segera mengaktifkan kemampuan bawaannya, mencoba mempengaruhi pria yang memeluknya.
Maafkan aku, Abi, aku akan menggunakan energi ini untuk terus berjuang. Kemudian, kabut biru di sekitar tubuhnya menghilang, sementara sumber energi murni mengalir di dalam dirinya, sesuatu yang mungkin terjadi karena skill fase keempat Devouring Art. Melihat kesalahannya, Abi tersenyum dan menyerah, sambil memeluk kembali suaminya. Maaf teman-teman, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Dia berkata dengan nada malu. Namun, pada saat itu, ketika erangan kesakitan terdengar dari tanah di area itu, beberapa cambuk menghantam lengan dan kaki Minos. Oh, Edward lalu berkata keras-keras. Tarik sekuat tenaga. Jika kita tidak melumpuhkan Yang Mulia, mustahil untuk mengalahkannya. Setelah mendengar hal itu, kurang dari 10 orang yang tersisa, termasuk Ruth, mengangguk setuju dan mengerahkan kekuatan mereka untuk melumpuhkan Raja Stuart. Sayangnya bagi kalian, saya masih memiliki teknik keenam, kalian belum melupakannya, bukan? Minos membuat Abi melayang di sekelilingnya dengan teknik ketujuh sambil meregangkan setiap anggota tubuhnya hingga batasnya karena cambuk itu. Teknik keenam, Raja Spiritual level 58 dan 59 memandang Minos dengan prihatin tetapi segera melihat mata pria ini bersinar dalam warna pelangi. Mimpi tanpa batas. Minos melihat ke arah Ruth dan Edward, menyebabkan mereka pingsan bahkan sebelum mereka menyadari matanya. Brengsek, Edward mendapati dirinya berada di tengah hutan, tempat seekor binatang raksasa menghentak ke arahnya. Sementara itu, Ruth telah muncul di tempat yang damai, penuh dengan bunga, di mana tidak ada bahaya di sekelilingnya. Ah, bagaimana kita akan melawan orang seperti itu? Itu tidak adil, dia mengeluh. Saat Minos bertarung dengannya dan Ruth, dia membatasi hampir semua tekniknya. Tapi dengan memulai pelatihan hari ini, dia tiba-tiba menunjukkan beberapa kemampuannya yang sebenarnya, menghancurkan rencana hampir 40 orang itu. Karena itu, mau tak mau dia merasa sedikit kesal pada suaminya. Dia akan membayarku nanti. Sementara itu, kenyataannya, melihat kedua individu itu mulai berjatuhan, Minos menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menyingkirkan Raja Spiritual yang menahannya dengan cambuk itu dan bergerak menuju tubuh Ruth yang jatuh. Gravitasi Chaotic mengambang. Pada saat itu, setelah dia membawa Ruth dekat dengannya, bersama dengan Abi, pertarungan, sepihak Minos berakhir, dengan semua peserta kelelahan, beberapa dari mereka mengalami luka ringan, tergeletak di tanah, tidak tahu apa yang harus dipikirkan atau dipikirkan. Mengerjakan, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah perbedaannya sudah mencapai level itu? Miria bertanya-tanya ketika dia merasa lelah dengan teknik parasit Minos. Minos telah menggagalkan rencana mereka saat dia menangkap lebih dari separuh lawannya di awal pertarungan. Karena itu, mereka praktis tidak dapat melakukan apapun terhadapnya, hanya melarikan diri dan mencoba menahannya selama beberapa detik. Sulit dipercaya, salah satu prajurit pasukan elit berkata dengan nada penuh kekaguman dan rasa hormat. Yang Mulia sudah mencapai tingkat di mana dia bisa membuat semua prajurit puncak di pasukan terlihat seperti anak-anak yang mencoba melawannya. Itu karena dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Apa, bagaimana bisa? Orang lain di sana bertanya kepada remaja putri yang mengatakan hal itu. Tentu saja, dia tidak memanfaatkan seluruh dirinya. Tidak bisakah Anda melihat bahwa Yang Mulia bahkan tidak mengeluarkan keringat? Dia menunjuk ke arah Minos, perlahan mendarat di tanah dengan Abi dan Ruth di pelukannya. Eda mendengar orang-orang itu berbicara dan menghela nafas, memang. Tingkat kekuatan itu masih belum sepenuhnya dia miliki. Saya kira dalam tahap ketujuh, tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkannya. Dia tidak perlu menggunakan teknik ketujuh dalam konfrontasi ini. Mimpi tak terbatas saja sudah cukup untuk membuat belasan orang tertidur. Sepertinya Yang Mulia ingin memamerkan tingkat kekuatannya kepada prajurit tingkat tinggi baru ini. Dia melihat ke arah beberapa individu berlevel 58 dan 59 yang pucat pasi di tanah. Untuk ditakuti oleh musuh, pertama-tama seseorang harus ditakuti oleh sekutu dan bawahannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak takut pada seseorang yang tidak bisa disentuh? Bab 1082 Latihan Keras. Setelah berakhirnya pertandingan satu sisi di mana praktis hanya Minos yang memiliki kesempatan untuk bertindak, para prajurit pria ini duduk di pinggiran tempat mereka jatuh. Di area itu, mereka menghela nafas sambil memijat bagian yang terluka. Melihat hal tersebut, Minos tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Saya baru saja menunjukkan kepada Anda hal terburuk yang bisa Anda temui saat menghadapi orang di akhir tahap ketujuh.
Jelas, tidak semua orang memiliki teknik serumit milikku, jadi kamu tidak perlu berpikir mustahil untuk melawannya. Tapi karena aku juga tidak menggunakan semua yang kumiliki, berpikir bahwa sulitnya bertarung melawan seseorang di akhir dari tahap itu akan sama dengan kejadian yang kita alami kali ini, tidaklah salah. Aku membatasimu sepenuhnya, tapi orang lain mungkin tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Namun, orang lain bisa mendorongmu dengan kekuatan kasar, kecepatan, kemampuan regeneratif. Singkatnya, ada banyak kemungkinan spesialisasi yang dimiliki orang seperti itu bisa digunakan untuk mengalahkanmu. Sebagian besar di sana mendengarkan kata-kata Minos dalam diam, dan beberapa di antaranya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Beberapa orang mengira setelah mencapai akhir tahap ke-6, kekuatan mereka sudah ekstrim karena teknik tingkat perak mereka. Selain itu, kepercayaan diri mereka telah mencapai tingkat tinggi karena beberapa kemenangan melawan kaisar spiritual setelah kemerdekaan. Namun melihat betapa lemahnya mereka dibandingkan dengan Minos yang baru mencapai tahap ke-7, mereka mau tidak mau mempertimbangkan kembali kekuatan mereka. Ruth lalu berkata, "Jangan berkecil hati sekarang hanya karena itu. Minos menunjukkan sesuatu yang bisa menginspirasimu untuk terus maju. Aku yakin kita akan melanjutkan pertarungan ini dalam beberapa menit tanpa dia menggunakan teknik rumit seperti itu." Dia menatapnya, melihatnya tersenyum dan mengangguk. Bagaimanapun, bahkan di Flaming Empire, tidak ada orang yang diketahui memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Bahkan jika kita mempertimbangkan spiritual Saint yang kuat. Mendengar perkataan Ruth, para prajurit itu merasa jauh lebih baik. Kalau saja pemimpin, mereka seburuk itu, ini bukanlah hal yang buruk. Namun sebaliknya, mereka khawatir tentang kemungkinan jutaan musuh potensial yang jauh lebih kuat dari mereka. Abil lalu berkata, "Latihan sebelumnya ini untuk menunjukkan kepadamu yang terburuk, tapi sekarang ini akan membantu kita melatih penguasaan kita hingga batasnya. Jadi, angkat kepalamu dan bersiaplah untuk bertarung." Semangat para prajurit meningkat pesat ketika kelompok yang terdiri dari hampir 40 orang itu perlahan-lahan kembali ke formasi pertempuran. Sementara bagian sebenarnya dari pelatihan para prajurit di kerajaan tata ruang dimulai, Gren memimpin sesi pelatihan di salah satu arena di markas besar. Mantan orang suci spiritual ini telah bekerja sebagai instruktur kerajaan selama lebih dari 4 tahun, dan telah melatih para spesialis paling terkemuka di dataran hitam. Faktanya, dari waktu ke waktu, orang-orang seperti Celeste, Angela, dan Edward, akan mengunjunginya di wilayahnya di dalam markas, mencari tips budidaya atau cara meningkatkan kemampuan tempur mereka. Sebagai seseorang dengan perasaan dan pengalaman jiwa yang kuat, dia memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada orang-orang biasa dari wilayah utara benua tengah. Dan itulah yang dia lakukan saat mengamati Battle Royale. Di arena tempat dia berada, beberapa raja spiritual, letnan tingkat rendah di ketentaraan, berada di pinggiran pertempuran untuk menunjukkan kehebatan dan kegagalan mereka kepada Gren. Di antaranya adalah Neil Ryan, level 53, Maxwell, Robin, Elmer, ketiganya di level 54, Dumas, Barbara, Mona, Humbert, di level 55, dan beberapa prajurit lain yang berada di antara level tersebut. Saat dia menyaksikan mereka berkelahi, Gren memasang ekspresi santai di wajahnya, karena tidak sulit baginya untuk mengevaluasi orang-orang ini. Dia kemudian berdiri dari tempatnya berdiri dan membuat gerakan tangan, meniru salah satu dari orang-orang itu. Tidak, kamu salah melakukannya. Lihat itu, Gren telah mendapatkan kembali anggota tubuhnya yang hilang, yang dicapai dengan bantuan Dilian. Jadi, kini dia bisa berjalan normal tanpa bantuan kursi roda atau orang. Saat dia meningkatkan kesulitan dalam melatih orang-orang itu, membuat mereka berkeringat banyak, kata salah satu prajurit dengan kemauan paling kecil. Instruktur kerajaan, itu batasku. Aku tidak tahan untuk mengambil satu langkah pun lagi. Setelah suara itu terdengar di sekitar, menyebabkan suara pertempuran berkurang, banyak prajurit di sana panggung pertarungan melihat ke arah orang tersebut. "Oh, seberapa kecil kemauan yang kamu miliki?" Gren bertanya ketika dia melihat orang itu basah kuyup oleh keringat. Mendesah. "Jika kamu tidak tahan lagi, tinggalkan panggung pertarungan. Tapi ketahuilah bahwa siapapun yang meninggalkan tempat ini akan kehilangan pelajaran penting. Kamu mungkin kehilangan ajaran yang bisa menyelamatkan hidupmu di masa depan." Ucapnya sambil memejamkan mata dan mengingat situasi sekitar 2 tahun lalu.
Apakah kamu ingat ketika kita dikunjungi oleh orang suci spiritual musuh beberapa tahun yang lalu? Ya, bagaimana aku bisa lupa? Seluruh kota kering gemetar hari itu. Ya, aku hampir buang air besar karena ketakutan. Beberapa suara muncul di sekitar area pelatihan itu. Hibah lalu berkata, "Nah, tahukah kalian kenapa tidak ada yang meninggal hari itu? Karena susunan kelas 3, salah satu tentara wanita termuda di organisasi dalam kelompok ini berkata dengan nada ragu. Susunan kelas 3 memainkan peran yang kuat, yang membantu kami dalam situasi itu." Grant mengangguk setuju dan melanjutkan. Tapi itu tidak menjelaskan tidak adanya kematian di pihak kita. Robin lalu berkata, pelatihan dengan instruktur kerajaan mempersiapkan kita untuk itu. Grant tertawa, puas. Aku tidak ingin menyombongkan diri, tapi orang yang datang ke kota kering itu jauh lebih lemah dariku di hari-hari terbaikku. Karena itu, semua prajurit yang mengikuti pelatihanku sebelum kunjungan orang itu bisa menahan tekanan menghadapi seseorang di level 70. Jadi, kecuali kamu siap untuk melepaskan ajaran yang bisa menyelamatkan hidupmu di saat seperti itu, maka kamu bisa menyerah. Dia tampak serius lagi. Kalau tidak, selama kamu masih bernapas, aku menyarankanmu untuk mengabaikan rasa sakit di tubuhmu dan melanjutkan. Orang lain seperti orang itu pasti akan datang ke dataran hitam di masa depan. Faktanya, orang-orang yang bahkan lebih kuat darinya akan datang ke sini di masa depan. Dia diam-diam berpikir ketika dia mengingat kekuatan mengerikan yang telah diperoleh Minos, karena hanya berada di level 60. Grant tidak mengetahui kekuatan dari level tinggi, kerajaan yang bertetangga dengan wilayah utara benua tengah. Tapi dia tahu bahwa ketika seorang suci spiritual bertindak, itu berarti setidaknya ada satu organisasi dari salah satu kerajaan yang melawan Minos. Bagaimanapun, kekuatan kerajaan-kerajaan yang bertetangga dengan wilayah ini agak kalah dibandingkan dengan kerajaan Flaming. Dengan kata lain, para orang suci spiritual berada pada puncak kekuasaan di sana, sehingga kunjungan ahli tersebut tidak mungkin dilakukan hanya dengan tindakan individu. Dalam hal ini, ketika seseorang mengetahui level yang telah dicapai Minos, musuh misterius itu pasti akan bertindak tegas untuk menghilangkan ancaman tersebut. Mereka telah melakukan pertaruhan besar dengan mengirimkan seorang suci spiritual untuk mengejar Minos, yang tidak diragukan lagi telah membuat mereka mendapat banyak masalah. Jadi, untuk mencegah timbulnya masalah lain terhadap mereka, melenyapkan musuh yang mereka buat ini adalah hal terbaik bagi mereka. Jika musuh yang dimaksud sudah sangat kuat di level 60, maka itu hanya akan memberi mereka lebih banyak alasan untuk bertindak tanpa peringatan lebih lanjut. Grant mengetahui hal ini karena pengalamannya yang luas. Karena itu, dia yakin tidak akan lama lagi ancaman lain akan menimpa dataran hitam. Itu sebabnya dia melatih para prajurit ini dengan penuh semangat. Bagaimanapun, Minos brilian, dan ada banyak ruang untuk berkembang di tempat ini. Dia tersenyum, senang dia telah bergabung dengan dataran hitam bertahun-tahun yang lalu. Dia bahkan memiliki pembantu level 62. Gambaran ular berbulu yang cukup besar muncul di benak orang ini ketika para prajurit di daerah sekitar akhirnya kembali berlatih dengan penuh semangat. Bagus sekali, teruskan, dan mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat orang suci spiritual berjatuhan di masa depan. Bab 1083 Penyusup di area luar 1. Beberapa minggu kemudian, di kota milik keluarga Yale. Di wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga Yale di Kerajaan Brown, organisasi itu sekarang memerintah atas nama Minos di wilayah tersebut. Mereka tidak hanya secara perlahan menerapkan kebijakan Minos, seperti teknik tingkat biru untuk masyarakat biasa, tetapi mereka juga melakukan perbaikan lokal. Misalnya, selain banyaknya raja spiritual yang muncul pada periode pasca perang karena pelepasan teknik tingkat hitam kepada bawahannya, keluarga ini juga telah meningkatkan kualitas layanan lokal. Hal itu merupakan upaya untuk memastikan bahwa penduduk lokal tidak meninggalkan dataran hitam menuju negara bagian lain dan mengurangi jumlah mereka yang tertarik untuk bermigrasi ke wilayah utama wilayah Minos. Dengan demikian, banyak pekerjaan bermunculan di daerah-daerah ini dalam 4 tahun terakhir, banyak di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur dan penambangan sumber daya lokal. Keluarga Yale terletak di daerah yang kaya akan berbagai mineral yang diperlukan untuk memproduksi benda spiritual kelas 1 dan bahkan kelas 2. Oleh karena itu, mengingat besarnya permintaan sumber daya di wilayah tengah dataran hitam, tempat ini telah meningkat secara dramatis sejak berakhirnya perang. Alhasil,
Masyarakat yang melewati kota utama wilayah keluarga Yil ini sudah bisa melihat model yang mirip dengan kota Minos, dengan jalanan yang beraspal bagus, bersih, dan model bangunan yang unik. Di tempat yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, Lionel Yil, mantan kepala sekolah Black Star Academy of Dry City, menyelesaikan kemajuannya ke tahap ke-6. Di pinggiran halaman kediaman Lionel, Ralph muda, yang telah menyerah bergabung dengan Black Plain Army bersama Lee dan Allison karena ayahnya, bersama pria ini, Rylan, menunggu kemajuan bangsawan keluarga Yil itu. Ralph telah mencapai level 42 setelah bertahun-tahun, yang cukup bagus mengingat dia baru berusia 24 tahun. Namun dibandingkan dengan Lee dan Allison, dia tertinggal jauh, dan tidak ada hari di mana dia tidak menyesali pilihan ayahnya. Rylan, sebaliknya, baru-baru ini mencapai level 44, level yang tidak pernah dia bayangkan akan dia capai ketika dia menjadi penduduk kota kering. Tapi, seperti putranya, dia juga sangat menyesali kesalahannya bertahun-tahun lalu. Bagaimanapun, tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu dan mengubah apa yang telah terjadi, jadi mereka menjalani hidup sebaik mungkin bersama keluarga Yil. Mereka semua, Lionel, Rylan, dan Ralph, telah dihukum 10 tahun kerja di ladang dataran hitam karena telah menempatkan keluarga Yil melawan Minos bertahun-tahun yang lalu. Meskipun semua yang telah terjadi, mereka belum diampuni dan masih melakukan pekerjaan mereka. Bedanya, sebelumnya hanya ada kamp kerja paksa di sekitar kota kering. Tapi sekarang, dengan berkembangnya dataran hitam begitu besar, mereka dipindahkan untuk bekerja di lokasi keluarga Yil ini. Dengan ini, meskipun mereka adalah jenderal spiritual dan Lionel, yang akan maju menjadi raja spiritual, akan melanjutkan pekerjaan mereka yang tidak dibayar selama beberapa tahun lagi. Tapi mereka sudah terbiasa dengan kehidupan ini, dan mengingat hukuman mereka hanya tinggal kurang dari 3 tahun lagi, mereka menantikan masa depan. Lihat itu, Tuan Lionel sudah selesai bergerak maju. Rylan berkomentar kepada putranya saat melihat perbaikan fisik tampak secara eksternal pada tubuh Lionel. Setelah beberapa kali menarik napas, beberapa liter kotoran berhenti mengalir dari pori-pori pria itu ketika dia akhirnya membuka matanya dan bernapas seolah-olah dia baru pulih dari flu yang berkepanjangan. Ah, luar biasa bisa maju ke tahap ke-6. Dia bergumam pelan, merasa puas saat ini. Pak Lionel, selamat telah maju ke tahap 6 dan menjadi ahli regional. Ralph dan ayahnya mengatakan hal serupa, keduanya senang atas kemajuan pemimpin mereka. Namun meskipun itu adalah hal yang membahagiakan karena vitalitasnya telah meningkat, Lionel tidak merasa lengkap. Sebaliknya, ada perasaan aneh di hatinya, seolah-olah setelah bekerja keras, dia menemukan bahwa usahanya hanya untuk sesuatu yang biasa. Apa hebatnya menjadi raja spiritual. Ada lebih dari 2.000 orang di dataran hitam saja, dia berkata dengan kecewa, merasakan beban menjadi bagian dari negara yang kuat. Sebelumnya wilayah utara benua tengah, jika dilihat secara keseluruhan, hanya memiliki sekitar 3.000 raja spiritual. Dan karena orang-orang ini tersebar luas di puluhan juta kilometer persegi, masing-masing raja spiritual jarang ditemukan dan dapat dianggap sebagai ahli regional. Namun, zaman telah berubah, dan meskipun banyak kematian dalam perang kemerdekaan dataran hitam, wilayah tersebut kini memiliki hampir 6.000 raja spiritual. Secara khusus, lebih dari 2.000 diantaranya berada di dataran hitam, sebuah tempat yang luas wilayah dan populasinya hanya sebagian kecil. Dengan kata lain, jumlah raja spiritual per penduduk di tempat ini cukup banyak, sehingga tidak lagi membuat orang-orang ini menjadi ahli. Sebagai gambaran, 5 tahun lalu masyarakat daerah tersebut masih bercita-cita untuk bisa menjadi seorang kultivator tahap ke-6. Namun setelah kemunculan beberapa kaisar spiritual, hari ini, semua orang bermimpi untuk mencapai tahap ke-7, bukan ke-6. Lebih buruk lagi bagi Lionel, keluarganya, yang memiliki kurang dari 20 raja spiritual sebelum perang, baru-baru ini mencapai jumlah 52 kultivator pada tahap ini. Meski begitu, kepuasannya telah mencapai tahap ini telah dirusak secara signifikan oleh kenyataan masa kini. Mendesah, 10 tahun yang lalu, kemajuanku ini akan memberiku status yang lebih tua dan bahkan menjamin rasa hormatku yang besar di seluruh wilayah. Sekarang, di sisi lain, aku akan terus membayar hukumanku dan paling banyak menjadi penjaga tingkat tinggi. Betapa merendahkannya, dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Lupakan, ucapnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Mudah-mudahan,
aku punya kesempatan untuk menjadi kaisar spiritual di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan lebih dari orang biasa, bahkan di dalam keluarga. Kedua individu itu tidak bisa tidak setuju dengan hal itu dan segera mengikuti pemimpin mereka. Lee dan Allison mungkin akan menjadi kaisar spiritual sebelum aku menjadi raja spiritual. Sementara ketiganya memikirkan kekecewaan mereka, eselon atas keluarga itu berada di kantor pusat pemerintah setempat, mengurusi administrasi wilayahnya. Seperti yang Dilian peringatkan pada Mia, kepala keluarga ini berusaha sekuat tenaga untuk membuahkan hasil, mencari salah satu posisi terbaik untuk provinsinya di Dataran Hitam. Justru karena itu, seperti pada kesempatan kali ini, setiap hari dia mengadakan pertemuan dengan eselon atas keluarga ini, yang terdiri dari dia, level 60, dan beberapa penggarap antara level 57 hingga 59. Petik 2. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus fokus pada ekstraksi mineral di wilayah kami. Wilayah utama yang mulia memiliki banyak potensi pertumbuhan, dan kami pasti dapat mengekspor apapun yang dapat kami ekstrak ke sana kemari. Ini akan menjadi kesempatan kita mendapatkan sumber daya untuk berinvestasi di kota dan populasi kita. Raja spiritual level 59 mengatakan ini dengan nada tanpa keraguan. Yang lain lalu mengangguk setuju. Memang benar, wilayah utama Dataran Hitam hanya berpenduduk 30 juta jiwa, namun total wilayah negara kita sudah lebih dari 70 juta jiwa. Dengan angka-angka tersebut, dapat dipastikan provinsi-provinsi lain di wilayah yang dulunya milik kerajaan coklat akan kehilangan populasinya. Itu berarti kita akan memperoleh lebih banyak konsumen mineral di bagian utama negara bagian kita. Patriark, itu akan menjadi cara tercepat bagi kita untuk mendapatkan pengakuan dari Yang Mulia dan dengan demikian, mungkin, mendapatkan wilayah di wilayah utama Dataran Hitam. Aku setuju. Liam Yil, level 60, berkata. Keluarga Yil saat ini memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu wilayah, tidak peduli seberapa kecilnya, di dalam bagian asli Dataran Hitam. Alasan untuk ini, hanya karena dengan pulihnya akar spiritual kota kering, wilayah Dataran Hitam tersebut telah melampaui wilayah lainnya dalam hal kepadatan energi spiritual. Oleh karena itu, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, sesuatu yang lebih mudah dicapai di tempat yang kaya energi spiritual, inti organisasi ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tempat di area tersebut. Baiklah, ayo, bab 1084 penyusup di wilayah luar 2. Petik 2. Mari kita fokus pada penambangan di wilayah kita. Itu adalah bisnis yang tidak memiliki risiko kesalahan, jadi semua investasi kita akan terbayar dengan cara apapun. Satu-satunya keraguan di sini adalah apakah ini akan cukup untuk menempatkan provinsi kami memimpin wilayah di sekitar Dataran Hitam. Sang Patriark berkata dengan nada tegas. Dia tidak menjadikan tempat pertama sebagai tujuannya karena keluarga Miller pasti akan mencapainya. Lagi pula, selain organisasi ini bermarkas di bagian tengah Dataran Hitam, organisasi ini sudah memiliki 3 kaisar spiritual di jajarannya untuk mengamankan masa depannya. Sial, itu belum semuanya. Dengan ratu yang hampir maju ke tahap ke-7, ditambah ayahnya, Elliot, keluarga Miller akan segera menjadi organisasi kedua dengan pakar regional terbanyak. Dengan cara ini, Liam tidak tertarik pada posisi pertama. Namun, terhadap kekuatan Dataran Hitam lainnya, dia tidak menunjukkan intimidasi. Semua kekuatan lainnya hanya memiliki satu kaisar spiritual, sedangkan jumlah raja spiritual tidak jauh berbeda, meskipun kelemahan ada di pihaknya. Oleh karena itu, dia ingin menjalankan strategi pengembangan ini dan mungkin mengamankan masa depan keluarganya di Dataran Hitam. Saat pimpinan keluarga Yil sedang mendiskusikan pilihan untuk pengembangan wilayah mereka, di bagian kota yang tenang, sekelompok 5 orang berkumpul di ruang bawah tanah. Di tempat itu tidak banyak dekorasi yang ada, hanya hiasan yang diperlukan agar orang-orang di sana dapat duduk dengan kenyamanan minimal selama berada di sana. Dan saat mereka sedang duduk di pinggiran, orang-orang ini berbicara dengan nada berbisik di tempat yang penerangannya buruk ini. Jadi, bagaimana posisi kelompokmu? Kelompokku baru saja tiba di tempat ini, jadi aku ingin tahu masalah dan fasilitas apa yang bisa kita harapkan. Seorang wanita yang tampak relatif muda bertanya kepada 3 orang di depannya. Salah satu dari mereka, seorang pria berjanggut dan berkumis hitam, menjawabnya. Fasilitasnya adalah apa yang telah Anda alami bersama kelompok Anda.
Masuki tempat ini melalui perbatasan dengan negara kami. Namun, fasilitas tersebut berakhir di wilayah tempat kami berada. Seorang pria parubaya melanjutkan komentar teman satu grupnya. Mulai dari sini masalahnya. Di bagian utama dataran hitam terdapat beberapa mekanisme pertahanan yang rumit untuk diatasi. Orang-orang di tempat itu telah mengembangkan sistem pertahanan mereka dengan baik. Tanpa kita berjalan di jalan yang dijaga oleh tentara-tentara dataran hitam, kemungkinan kematian Raja Spiritual lebih dari 50%. Setelah mendengar itu, perempuan lain yang ada di sana, salah satu pendamping kelompok yang menanyakan pertanyaan tadi, lalu bertanya. Kenapa seperti itu? Sesuatu yang istimewa. Apakah kawasan hutan di tempat ini berbahaya? Jawab orang ketiga. Dari apa yang kudengar, dataran hitam tidak memiliki tumbuh-tumbuhan atau binatang buas yang kuat sampai beberapa tahun yang lalu. Jadi, hutan ini sebenarnya adalah markas besar binatang spiritual pemerintah setempat, di mana masing-masing dari mereka menyediakan layanan perlindungan perbatasan. Dengan kata lain, siapapun yang mencoba menyusup ke salah satu hutan ini harus bersiap menghadapi semua makhluk hidup di tempat tersebut. Mendengar itu, wajah kedua wanita itu memucat dan mulut mereka terbuka karena terkejut. Apakah kamu serius? Salah satu dari mereka bertanya. Bagaimana bisa? Jadi orang Minos ini mengendalikan semua makhluk spiritual ini. Bukankah dia hanya seorang raja spiritual? Seharusnya, ya. Tetapi rumor lokal mengatakan dia bisa bertarung melawan kaisar spiritual. Cek, omong kosong. Apakah kamu percaya apa yang dikatakan orang-orang udik ini? Dan bahkan jika dia bisa bertarung melawan kaisar spiritual biasa, apa yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang? Kata wanita lainnya, itu masalah lain. Ini bukan hanya satu orang. Penatua di sana menggelengkan kepalanya, merasakan sulitnya misi yang mereka jalani. Setidaknya ada satu kaisar spiritual di setiap hutan ini. Tapi, di sisi lain, di setiap kota besar di negara bagian ini, ada juga seseorang yang berada pada tahap itu. Terakhir, ada susunan teleportasi di titik terpenting di wilayah ini. Jadi, meskipun pelindung tempat itu pada akhirnya dihancurkan, bala bantuan akan tiba dalam beberapa detik. Jika itu benar, bagaimana kita bisa masuk ke kota kering? Dari apa yang kalian katakan, sepertinya kita tidak bisa merampok tempat itu. Kata wanita pertama dengan nada kesal. Orang-orang ini adalah penjahat dari Albano, individu yang tertarik ke dataran hitam karena semakin kayanya wilayah tersebut. Mereka baru-baru ini mendengar rumor bahwa ada tempat dengan miliaran kristal tingkat rendah di dataran hitam, jadi mereka memutuskan untuk menyusup ke wilayah ini. Tapi ini bukan satu-satunya rumor yang beredar di dunia bawah tanah Albano. Salah satu pria kemudian menjawab wanita itu. Sepertinya itu memang mustahil, setidaknya untuk orang setingkat kita. Mungkin jika kita mendapat dukungan dari kelompok kriminal yang lebih besar, kita mungkin punya peluang untuk mengajak beberapa kaisar spiritual bergabung dengan kita. Cek, itu ide yang buruk. Bahkan jika kita berhasil, kita tidak akan mendapatkan apapun. Atau menurutmu penjahat yang jauh lebih kuat dari kita akan berbagi hadiahnya? Sebaiknya kita mencoba merampok bank kota ini. Bank of the Black Plain telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, telah mencapai setiap kota dengan lebih dari 500.000 penduduk di dataran hitam. Oleh karena itu, lembaga ini memiliki cabang di kota keluarga Yale. Itu tidak akan ada gunanya. Orang tua itu berkomentar, kami telah meneliti hal ini, dan cabang bank tersebut selalu mengirimkan lebih dari 80% kristal dari klien lokal ke kota kering. Dengan kata lain, risikonya tidak membuahkan hasil. Keduanya akhirnya kehilangan kesabaran dan bertanya, jadi kenapa kalian mengundang kami ke sini? Tentu saja, kita sendiri tidak akan berhasil, tapi kudengar jumlah raja spiritual yang datang dari Albano meningkat setiap bulannya. Jadi, kita tunggu saja kekacauan itu terjadi agar kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dan bertindak. Oh, itu saja. Akhirnya, keduanya merasa lebih baik, karena mereka berdua sadar bahwa setidaknya 100.000 penjahat di Albano adalah raja spiritual. Dalam hal ini, jika hanya sebagian dari mereka yang datang ke dataran hitam, maka hanya masalah waktu sebelum jumlah mereka mencapai nilai tertentu sehingga mereka dapat memaksa masuk ke inti negara bagian tersebut. Ngomong-ngomong, saat kelompokku datang ke sini, kami mendengar rumor lain tentang kekayaan negara bagian ini. Salah satu dari mereka tersenyum saat mengatakan itu. Apa? Dari kelihatannya,
Perkebunan tingkat tinggi tumbuh dalam jumlah besar di wilayah utama dataran hitam ini. Aku pernah mendengar bahwa hal seperti itu adalah alasan pengembangan tempat ini. Oh, kedengarannya benar. Makanan lokalnya enak. Kalau dipikir-pikir, jika kelompok kita setuju, kita bisa mengambil tempat ini. Dia mengurangi nada bicaranya, merasa begitu banyak penjahat yang tidak bisa masuk, perjanjian yang begitu ambisius. Tidak, itu tidak mungkin. Mungkin, bagaimanapun, berapa banyak orang di grupmu? Pemimpin kelompok yang baru tiba itu bertanya kepada pria di depannya. Salah satu dari mereka menjawab, 50 raja spiritual, setengah dari mereka berada di awal tahap ke-6, setengahnya lagi di tingkat menengah. Tidak jauh berbeda dengan kita. Baiklah, mari, kita tunggu saja, seperti saranmu. Saat kita meninggalkan kerajaan, ada banyak pergerakan dalam bayang-bayang. Jadi, mari kita bertaruh pada kekacauan. Itu satu-satunya pilihan kita. Kelompok penjahat ini berdiri di sana lebih lama, mendiskusikan banyak laporan positif dari dataran hitam yang datang ke Albano dalam beberapa tahun terakhir. Dataran hitam, menurut banyak dari mereka, tampak seperti kotak harta karun besar yang dilindungi oleh orang-orang bodoh, menunggu yang terkuat untuk mendominasi. Setidaknya itulah ide yang disebarkan oleh dunia bawah Albano. Bagaimanapun, orang-orang ini serakah dan tidak bisa mengabaikan kekayaan yang bahkan bisa mengubah kelompok mereka menjadi sekte raksasa. Jadi, mereka bertekad untuk merampas harta benda dataran hitam, untuk merampok Raja Muda yang baru bangkit, yang tidak ditakuti oleh siapapun, sama seperti mereka takut pada monster tua Albano. Berhasil atau tidaknya perjalanan mereka, hanya takdir yang tahu. Namun faktanya mereka dan banyak orang lainnya telah memulai perjalanan tanpa harapan di dataran hitam yang damai ini. Bab 1085 janji dipenuhi. Beberapa hari kemudian, di inti kota kering, dua pasangan sedang menyelesaikan makan malam di salah satu restoran lokal, menikmati malam yang tenang untuk bersantai setelah bekerja. Dari keempat orang tersebut, semuanya adalah individu parubaya, dan kedua wanita tersebut tampak lebih muda dari suaminya. Terlepas dari betapa mudanya mereka semua masih memiliki bagian dari seragam tentara dataran hitam di tubuh mereka, meskipun mereka sudah berada di restoran ini selama lebih dari 1 jam. Namun mereka tidak lupa melepas seragamnya karena rasa bangga menjadi bagian dari organisasi ini. Tentu saja mereka bangga, tapi poin utamanya adalah mereka sudah terbiasa berpakaian sedemikian rupa sehingga setelah meninggalkan markas untuk makan, mereka lupa melepas sebagian seragam mereka. Namun, orang lain di restoran itu juga mengenakan seragam di tubuh mereka, jadi tidak ada seorang pun di sana yang memandang mereka dengan tatapan kagum yang biasa dilihat oleh warga biasa terhadap para prajurit tersebut. Namun situasi kelompok ini tidaklah unik. Lagi pula, sebagian besar orang di area yang dilindungi oleh kubah pertahanan lokal ini entah bagaimana terhubung dengan tentara. Jadi, sangat umum menemukan tentara di tempat seperti ini sepanjang hari. Kedua pasangan itu membicarakan keluarga mereka sambil menunggu tagihan. Tasya, bagaimana kabar Allison kecil? Kudengar kamu baru-baru ini mengunjungi wilayahnya dan Lee, kan? Ibu Peter, Rita, level 50, bertanya pada Ibu Allison. Seperti yang Minos janjikan kepada keluarga Lee dan Allison, dia telah membantu keluarga prajuritnya yang paling terkemuka untuk berkembang, bahkan memberi ruang bagi mereka di ketentaraan. Karena itu, orang tua Allison, orang tua Peter, dan saudara laki-laki Lee semuanya mendapat kesempatan di Black Plain Army dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Lizzie menjadi sekretaris Minos, sedangkan kakak laki-laki Lee, Griff, yang saat ini berada di level 49, bekerja dengan saudaranya di kota Allison. Adik perempuan Lee, sebaliknya, di level 44, telah belajar di markas besar, mempersiapkan dirinya untuk suatu hari nanti diberi posisi kepemimpinan seperti kakaknya. Mendengar pertanyaan Ibu Peter, Taisa, level 50, tersenyum dan berkata, "Ya, benar, dia melakukannya dengan sangat baik. Mudah-mudahan, Lee akan mencapai level 57 pada akhir tahun ini, dan mereka berdua telah bekerja untuk memberi kita cucu." Mendengar itu, Polo, level 51, tersenyum puas dengan situasi Allison. Dia menyukai Lee dan tidak sabar menunggu keduanya melahirkan ahli waris. Saat cucu kita lahir, kita akan meminta tentara untuk memindahkan kita ke kota. Mereka, haha, Polo, kamu mendukungku soal cucu. Ayah Peter, Wade, level 51,
menyeringai lebar, memikirkan betapa irinya Polo pada cucunya. Kelompok tersebut kemudian melanjutkan percakapan mereka di restoran itu dengan pelanggan tahap ke-6 saja. Seperti keempat individu tersebut, banyak dari mereka yang telah berada di dataran hitam setidaknya selama 10 tahun, beberapa di antaranya, seperti orang tua Allison, telah berada di sana sejak sebelum Minos tiba. Mereka semua, pada saat itu, hanyalah pejuang spiritual. Namun dengan segala peluang yang diterima keluarga mereka selama lebih dari 1 dekade di bawah pemerintahan Minos, mereka semua berhasil menembus tahap ke-6. Mengingat Minos telah berjanji untuk membantu mereka dengan terobosan yang lebih penting, kedua pasangan itu menjadi lebih bahagia dari sebelumnya dalam hidup mereka, melihat segala sesuatunya berjalan baik bagi keluarga mereka. Janji-janji Minos telah dilebih-lebihkan ketika dia tiba di tempat ini. Namun setelah 4 tahun terakhir ini, tidak ada yang meragukan peluang mereka untuk benar-benar mencapai apa yang dijanjikannya. Dengan demikian, orang-orang yang dulunya hanyalah orang biasa di wilayah ini, kini hidup lebih baik daripada beberapa pemimpin daerah. Bagaimanapun, keluarga mereka memiliki masa depan yang sejahtera di depan mereka, dan mereka punya banyak alasan untuk tertawa dan bersenang-senang di malam-malam setempat. Saat orang tua Peter dan Allison sedang bersenang-senang di pusat kota kering, di area umum ibu kota dataran hitam, Ellen sedang menangani urusan keluarga Nash. Setelah bertahun-tahun sejak pembentukan cabang lokal keluarga Nash, tempat ini menjadi sama pentingnya, bahkan lebih penting, dibandingkan dengan markas besar organisasi tersebut di Stony Island. Faktanya, keluarga Nash sangat serius dengan dataran hitam sehingga 2 dari 3 kaisar spiritualnya saat ini tinggal di kota kering, bersiap untuk melindungi tempat ini jika diperlukan. Di antara mereka adalah ayah Ellen, Richard Nash, level 60, orang yang baru dipulihkan oleh kepala pelayan Dilian. Ellen, bagaimana kemajuanmu? Sigmund Nash, kaisar spiritual lainnya di keluarga ini, bertanya pada wanita yang duduk di posisi terdepan di ruang pertemuan mereka. Setelah mendengar itu, Ellen mengamati para tetua di sekitar dan tersenyum. Saya mencapai level 59 2 bulan lalu, jadi jalan saya masih panjang untuk mencapai level 60. Namun, saya pikir saya bisa mencapainya dalam tahun depan. Oh, bagus sekali. Pada saat itu, jika kita mengandalkan kemungkinan kemajuan Penatua Queen, keluarga kita dapat mencapai tanda 5 kaisar spiritual. Haha, kita akan bisa menjaga tingkat kekuatan kita saat ini setara dengan House Stone dan Miller. Beberapa orang di sana berkomentar puas, merasa masa depan keluarga tidak bisa dihentikan. Keluarga Nash merupakan sebuah kekuatan dagang, namun salah satu titik paling penting bagi organisasi jenis ini adalah kekuasaan. Lagi pula, dengan anggota yang berpengaruh, mereka bisa lebih mudah menjamin keamanan barang dagangan mereka, menurunkan biaya perjalanan, dan lain-lain. Dengan lebih banyak kekuasaan, lebih banyak orang akan mempercayai mereka, dan dengan demikian keluarga akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Karena strategi ini, masing-masing tetua merasa senang dengan kemajuan bakat keluarga yang paling luar biasa. Sayang sekali Luke muda kembali ke Kekaisaran Barat dan belum mengirim berita selama ini. Jika dia ada di sini, kita juga bisa mengasuhnya untuk menjadi kaisar spiritual di masa depan. Ah, itu adalah sebuah sayang sekali. Bagaimanapun, kita harus melanjutkan masalah mengenai pembukaan perdagangan dataran hitam ke seluruh wilayah. Ellen menarik perhatian para tetua itu kembali ke isu utama yang dibahas di sana. Selama ini, dataran hitam hampir tidak mengekspor sumber dayanya ke wilayah lain. Sebaliknya, pemerintahan Minos masih fokus pada perdagangan dengan Pulau Batu dan memasok permintaan sumber daya di negara bagian mereka. Pemerintahan Minos, tentu saja, mengimpor sumber daya dari luar, tapi sejauh ini hanya itu saja. Namun, dengan tingkat pertumbuhan perkebunan di dataran hitam saat ini, Raja telah mengindikasikan kepada Ellen niatnya untuk mengekspor makanannya ke seluruh wilayah. Dengan itu, dia sudah berupaya mengikuti keinginan pemimpin negara ini. Tidak mudah bagi kami untuk mengekspor sumber daya lokal ke seluruh kawasan, jadi kami akan bermitra dengan House Miller untuk memulai rencana kami sesegera mungkin. Produk yang akan diekspor ke negara bagian lain di kawasan ini akan memiliki tarif 10% di atas produk yang diekspor ke Pulau Batu, sehingga pembangkitan sumber daya untuk dataran hitam akan lebih besar lagi. Itu sangat penting dalam melanjutkan pembangunan lokal, jadi, Ellen menjelaskan kepada para tetua, yang paling lemah di level 58. Benar, Richard mengangguk,
Mengingat bahwa meskipun akan lebih menguntungkan bagi keluarganya untuk menangani hal ini tanpa bantuan, meningkatkan kecepatan pembangunan lokal dapat membantu mereka tumbuh lebih jauh. Pada tahap awal pengembangan, biayanya jauh lebih rendah. Lagi pula, membangun menara apartemen, rumah, dan jalan biasa tidaklah mahal. Masalahnya terletak pada investasi infrastruktur untuk para penggarap, seperti menara budidaya. Bahkan jika negara bagian Minos sudah memiliki puluhan miliar kristal, ini tidak seberapa mengingat harga item kelas 3. Oleh karena itu perlunya meningkatkan keuntungan pemerintah. Kami akan memulai komunikasi kami dengan House Miller. Kami akan mempersiapkan hal itu terjadi sesegera mungkin.